Terdakwa Shen Hao, dakwaan perkosaan tidak dapat dibuktikan karena kurangnya bukti. Tidak menerima penggugat Chen Xiaoya, diduga melakukan tindak pidana prostitusi dan pemerasan. Dua dakwaan digabungkan, dijatuhi denda kumulatif 30.000 yuan. Jika tidak menerima putusan, dapat mengajukan banding ke pengadilan ini atau lebih tinggi. Mulai hari kedua setelah menerima dokumen putusan, Bisa dihentikan. Dasar apa? Dasar apa? Padahal anakku yang jadi korban, kenapa malah dia dihukum? Dasar apa? Udah jual diri, sok suci-sucian. Jual minuman kenapa? Anakku cuma jual minuman, bukan jual diri. Apa hanya karena jual minuman di bar, kalian boleh seenaknya menghakimi? Nyari kerja di bar minuman, emangnya perempuan baik-baik? Siapa tahu udah berapa lelaki yang... Dasar ngawur, anakku ini cuma jual minuman di bar. Apa jual minuman sama artinya tak bermoral? Apa pasti perempuan macam tuh? Dasar pikiran kotor kalian, jangan samain orang lain. Jangan pura-pura deh, aku tuh lihat perempuan ini. Tahu Shen Hao tajir, sengaja pura-pura mabuk. Merayu gagal mau selingkuh. Lalu balik tuduh pekosa, sok malu-malu. Dasar kau tutup mulut, anakku bukan begitu. Kebenarannya kau sendiri yang tahu. Berani jual diri takut diomongin? Xiaoya, jangan dengerin, kita masih bisa banding. Aku bisa lindungi kamu. Lindungi aku? Chen Jianjun, kau sudah terima duit Shen Hao, buat apa sok suci? Bilangnya mau melindungiku. Chen Jianjun. Kau benar-benar membuatku jijik. Hari ini, kasus pemerkosaan Shen Hao akhirnya diputuskan. Pihak terkait Chen Xiaoru bekerja sebagai penjual minuman di bar, lalu bertemu dengan Shen Hao, anak orang kaya yang meminta ditemani minum. Di bar, mereka berpegangan tangan, berpelukan, dan berhubungan intim. Setelahnya, Chen Xiaoru melaporkan Shen Hao atas tuduhan pemerkosaan. Apakah benar diperkosa? Atau moralnya bobrok, coba memeras dengan sengaja? Ya, sementara itu pendapat masyarakat beragam. Pengacara Chen, ada yang bilang putri Anda jual minuman di bar untuk merayu anak orang kaya, agar bisa menikah. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Ada yang bilang putri Anda sengaja merayu tamu untuk menjual diri demi biaya pengobatan Anda. Benarkah demikian? teman-teman tolong hentikan serangan terhadap Nyonya Chen. Nyonya Chen juga sedang panik ingin menyelamatkan ayahnya. Jadi banyak hal ada alasannya. Tolong pahami kesulitan orang lain. Diam kau. Putriku bukan orang seperti itu. Apa hanya karena seorang gadis jual minuman di bar? Berarti kelakuannya tidak sopan. Dia cuma menemani tamu minum beberapa gelas, apa iya? Menemani minum pasti berarti rela. Tidur dengan mereka? Kami memang miskin, tak punya uang, tapi apa tak punya uang? Berarti harus memakai... Xiaoya! Xiaoya, Xiaoya. Xiaoya, jangan nakutin aku. Pemirsa, dalam kasus pemerkosaan Shen Hao, korban Chen Xiaoya malah bunuh diri dengan lompat gedung. Apakah ini bentuk protes diam-diam terhadap pengadilan atau kepada Shen Hao? Stop rekam! Stop rekam! Ini semua salah kalian. Kalian yang tidak berperasaan. Kalian yang bunuh Xiaoya. Jangan direkam. Kasihan sekali anak gadis zaman sekarang. Cuma jual minuman di bar, kok bisa sampai begini? Tapi perempuan pergi ke tempat begitu kayaknya juga kurang pantas. Apa maksudmu? Masa perempuan pergi ke bar itu salah? Di zaman sekarang, banyak hal siapa yang bisa pastikan. Iya juga sih, merpati putih masuk sarang gagak, kadang yang putih bisa jadi hitam juga. Siapa yang tahu sebenarnya apa yang terjadi? Halo, 120! Ada orang jatuh dari gedung! Depan pengadilan cepat. Paman Chen, tenanglah. Buktinya dokter bilang Xiaoya cuma luka luar. Tidak bahayakan nyawa. Wah, cewek ini kuat banget hidupnya. Jatuh dari ketinggian seperti itu saja nggak mati. Kamu tidak diterima di sini. Pergi! Curan, biarkan dia masuk.
Shen Hao, meski kamu menang di pengadilan, jangan terlalu sombong. Aku percaya langit punya mata, orang bajingan sepertimu. Cepat atau lambat akan dihukum. Pengacara Chen, ucapanmu tadi, apa itu ancaman? Masalah Chen Xiaoya memang bukan aku yang buat, tapi aku memang bertanggung jawab. Kartu ini isi 500.000 untuk biaya pengobatan Xiaoya. Kelebihannya, anggap saja untuk beli makanan. Dasar bajingan! Sudah sakiti Xiaoya masih berlagak baik di sini. Hei, nona kecil, makanan boleh sembarangan, omongan jangan asal. Aku sama sekali tidak lakukan apa-apa. Masih berpura-pura? Cuma anak kecil. Nona, untuk terakhir kali kukatakan urusan Chen Xiaoya sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau kalian maksa menjelek-jelekan namaku, ya sudah deh. Tapi kedatanganku hari ini untuk berdamai, soalnya kalau masalahnya jadi besar, rugi dua-duanya. Kau mengancam kami? Bukan ancaman, cuma nasihat baik dariku. Orangnya sudah kukunjungi, harap kalian jangan sok tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, Kumis tidak keberatan main-main serius dengan kalian? Bukan kamu ini? Ada apa? Tuan Muda Shen, kalau tak ada urusan lain, segera enyahlah. Xiaoya kami butuh istirahat. Oh iya. Chen Lu, tadi pas aku masuk, aku nyalain beberapa alat pengganggu elektronik. Jadi alat elektronik lu itu kayaknya nggak bisa dipakai deh. Paman tenang saja, pasti kami bisa menemukan buktinya. Aku percaya hukum itu suci, adil, dan sama sekali bukan alat. Untuk orang jahat berbuat semena-mena, lagi pula. Xiaoya juga masih menungguku. Paman, jaga Xiaoya di sini ya. Aku mau keluar sebentar. Sehebat apapun keluarga Shen, tak mungkin bisa menghapus semua jejak. Pasti masih ada bukti yang belum kutemukan. Permisi, aku mau tanya, tanggal 30 Juni malam. Apakah kamu yang melayani meja Shen Hao? Permisi, boleh tanya, malam tanggal 30 Juni, kejadian di meja Shen Hao itu kamu lihat kan? Tolong dong, aku mohon bantuanku. Asal kamu mau bersaksi di pengadilan, aku rela berkorban apapun untuk membalas jasamu. Aku mohon tolong bantu aku ya. Aku benar-benar sudah tak punya cara lain. Aku memohon padamu, tolong bantu aku dong. Tolong bantu aku. Bangun, aku bantu kamu. Terima kasih banyak. Xiaoya, aku rasa Paman benar-benar sangat menyayangimu. Xiaoya, bisa kamu ceritakan sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu membenci Paman? Paman Chen, di kartu ini ada 200.000. Selain untuk biaya pengobatan, sisanya anggap saja untuk beli suplemen buat Paman. Nak, mana mungkin aku terima uangmu? Paman Chen. Jangan sungkan-sungkan dong. Ini kan bentuk rasa hormat dari generasi muda, hahaha. Nonaku, ini jelas-jelas Shen Hao sengaja memperlihatkannya padamu. Dia pasti tahu saat itu kamu ada di luar pintu. Xiaoya, cepat temui pamanmu. Dia sekarang sangat membutuhkanmu. Kurang ajar! Memalukan keluarga Shen. Ini kan cuma sidang biasa. Apa keluarga kita takut dengan ini? Dasar kau tak tahu apa-apa. Karena ini, saham keluarga kita rugi besar. Kau kira pengadilan adalah mal milik keluarga Shen? Sampai sinanya kau bertindak semaumu. Ayah, tenang saja. Aku sudah punya persiapan matang. Kau tahu Zhou Bubai? Zhou Bubai. Maksudmu legenda tak terkalahkan di dunia pengacara itu? Shou Yitiang. Ya dia.
Aku ingin sidang ini disiarkan langsung secara global. Dengan bantuan Zhou Yitian, pasti kita menang. Saat itu status dan saham keluarga Shen juga akan ikut melambung. Kehormatan besar bisa didatangkan pengacara Zhou. Tuan Shen, sebelum menerima undangan keluarga Anda, ada satu pertanyaan. Silakan. Benarkah Anda tidak memperkosa Chen Xiaoya? Perkara ini, Xiao Hao. Sekarang yang saya tanyakan adalah Tuan Shen Hao. Saya akui, saya memang pernah berhubungan intim dengan Chen Xiaoya, tapi sama sekali tidak saya memperkosanya. Artinya saat kalian berhubungan, dia bersedia. Kamu tidak melakukan tindakan paksaan apapun. Benar, tapi aku takut mereka menyuruh orang mengarang bukti. Bukannya kamu bilang tidak memperkosanya. Bagaimana mungkin ada bukti? Ya, aku tidak memperkosanya, tapi aku khawatir mereka sengaja menyuruh orang membuat bukti palsu. Jangan khawatir, pengadilan adalah medan tempurku. Kalau mereka membuat bukti palsu, itu melanggar hukum. Pengacara Zhou, berarti Bapak menerima kasus ini? Meski Chen Jianjun tidak terkenal di dunia hukum, aku tahu Kemampuannya tidak bisa diremehkan. Aku bersaing sangat dengannya. menantikan. Apa kemungkinan menang kasus ini kecil? Kamu meragukan saya? Tidak, sama sekali tidak. Dengan pengacara Zhou yang menangani, pasti sukses. Bagus. Kita bertemu di pengadilan. Pengacara Zhou, untuk persidangan ini saya ingin menggunakan format siaran langsung global supaya mereka yang berkhayal dan main licik Tahu konsekuensinya. Untuk kasus yang sensitif secara privasi seperti ini, jika ingin persidangan terbuka, Harus mendapat persetujuan pihak lawan. Tetapi Tuan Shen, ada satu hal Anda harus siap mental. Apa? Persiapan apa? Tuan Shen sebagai terdakwa, menurut hukum harus menjalani masa ini di rumah tahanan. Om, kamu sudah dapat buktinya. Xiaoya, maaf ya, ayah nggak bisa bantu. Belum nemu bukti utama. Ayah nggak apa-apa, duduk dulu. Nggak apa-apa, pasti ketemu juga. Saya sopir yang lihat putri Anda kabur dari hotel. malam itu, jujur saya enggan hadir di pengadilan. Tapi lihat Anda begitu membela putri sendiri, sungguh mengharukan. Jadi saya mau bantu. Terima kasih Anda, sungguh berterima kasih. Lihat ini. Saya ajak 2 orang ke sini juga. Paman, saya mau jadi saksi untuk Anda. Awalnya takut dibalas dendam keluarga Shen, tapi melihat Paman berjuang kumpulkan bukti untuk putri, saya juga mau bantu. Makasih Paman, meski diajak teman, semoga kami bisa benar-benar membantu. Terima kasih, kami pamit dulu. Terima kasih semuanya. Makasih. Paman, dengan banyak saksi ini pasti kita menang perkara. Tak semudah itu. Ayah, maksud ayah apa? Xiaoya curan ini cuma bukti pendukung. Hanya buktikan Xiaoya dan Shen Hao pernah dekat. Tapi tak bisa buktikan Xiaoya diperkosa. Maksudnya apa? Artinya kita harus cari saksi dan bukti lebih langsung. Tapi ini semua bukti yang ada. Mau cari yang lain di mana? Xiaoya, percaya pada ayah, pasti ada jalan keluar. Ngomong-ngomong, pagi ini Shen Hao telepon bilang mau. Sidang banding disiarkan global. Ayah mau tanya pendapatmu. Kalau kau tak mau... Aku mau, Xiaoya. Siaran global artinya harus hadapi semua orang. Kalau sidang gagal, aku tahu risikonya. Tapi ayah... Kamu kan sering bilang ke aku, hukum itu adil, suci kan? Aku cuma pengen lewat kasus ini, kasih tahu lebih banyak orang kalau hukum bukan alat buat seenaknya sendiri. Bukan alat buat nutupin semua hal, tapi payung pelindung buat kita rakyat biasa. Pak, kamu tenang aja, meskipun aku kalah di pengadilan ini, aku nggak bakal ngelakuin hal bodoh lagi. Oke, Xiaoya, ayah percaya sama kamu. Kalau gitu, ayah bakal balas mereka sekarang juga. Cuma yang paling kita butuhin sekarang adalah bukti kunci. Walaupun susah nyarinya,
Bener-bener. Oke, Om Xiaoya, siapa bilang kita nggak punya bukti kunci? Nyonya Chen Xiaoya, tersangka ini sengaja meminta seluruh sidang disiarkan langsung. Dan katanya kamu juga setuju. Apa kamu yakin bisa menang di persidangan ini? Semua percayalah hukum tak akan melewatkan satu pun orang jahat dan akan membela setiap korban ketidakadilan. Bagus sekali. Junior, lama tak berjumpa. Senior, ternyata kamu. Masa si Zhou tak terkalahkan, legenda pengacara tak terkalahkan itu? Shen Hao sampai bisa sewa dia sebagai pengacaranya? Kok bisa dia sih? Pengacara yang Shen Hao sewa kemarin, meskipun juga berpengalaman, tapi bukan Zhou tak terkalahkan. Senior, tak menyangka ketemu di sini. Ayo kita pergi. Di depan Zhou tak terkalahkan. Meskipun Chen Xiaoya benar-benar diperkosa pun, mustahil kasusnya bisa dimenangkan. Emangnya Zhou tak terkalahkan sehebat apa? Kalau memang Shen Hao memperkosa Chen Xiaoya, Chen Jianjun belum tentu kalah lah. Soalnya pengacara sehebat apapun nggak mungkin mengubah yang hitam menjadi putih kan? Iya bener, yuk pergi. Tak disangka pengacara pembela yang Shen Hao datangkan kali ini adalah Zhou tak terkalahkan. Xiaoya, sepertinya hari ini akan jadi pertarungan sengit. Sidang dimulai. Bawa tersangka Shen Hao. Jaksa penuntut umum diminta membacakan dakwaan. Sebelum membaca dakwaan, semuanya harus percaya, saya dan klien saya, putri saya Chen Xiaoya, sama sekali tidak ingin cari sensasi, sepenuhnya ingin melalui kasus ini. Agar semua orang tahu hukum itu suci dan adil. Bukan alat untuk ditutup-tutupi oleh oknum. Saya protes. Pernyataan pengacara pembela penggugat ini terhadap proses kasus tidak berpengaruh apa-apa, hanya menghasut yang hadir dan pemirsa, bisa menimbulkan dampak buruk. Jadi saya minta pengacara penggugat segera hentikan hasutan tak berguna ini. Iya juga, lihat ini tempat apa, masih mau bikin emosi. Betul kan? Harap tenang. Pengacara penggugat langsung bacakan dakwaannya. Malam 30 Juni 2024, korban Chen Xiaoya saat jual minuman di bar dipaksa tersangka Shen Hao untuk temani minum, lalu tersangka manfaatkan mabuk klien saya. Saat klien saya tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah tersangka Shen Hao. Dipaksa berhubungan seks. Jadi kami anggap tersangka Shen Hao melakukan pemerkosaan, harap pengadilan berdasarkan hukum menjatuhkan hukuman pidana penjara. Serta ganti rugi moral 300.000 untuk klien kami. Tersangka tentang tuduhan pengacara penggugat, sampaikan keterangan sebenarnya. Yang terhormat ketua sidang, saya akui memang berhubungan dengan Chen Xiaoya. Tapi saat itu dia pasti dengan sukarela. Setelah pemerkosaan katanya Chen Xiaoya minta uang ke saya. Menurut saya ini seperti memeras dari jualan badan, jadi saya tidak kasih. Tapi Chen Xiaoya lalu beralasan ayahnya butuh biaya pengobatan mendesak, memaksa saya bayar biaya terkait. Saya nggak setuju. Terus Bu Chen Xiaoya menuduh saya memperkosa. Soal ini saya cuma bisa bilang, niat Bu Chen Xiaoya nyelamatin ayahnya saya ngerti. Tapi tindakan kayak gitu dan tuduhan pemerkosaan itu
Saya sama sekali nggak terima. Pengacara penggugat, ada bukti nggak buat tuntutanmu? Jelas itu ceweknya yang goda anak saya. Bukti apaan coba? Pasti ada. Bukti saya lagi. Semua susah payah saya kumpulin, terutama saksi kunci saya. Pasti bisa bikin terdakwa Shen Hao kena hukuman. Ini adalah saksi pertama saya, Tuan Liu Xiang. Yang mulia, saya secara resmi mengajukan permohonan untuk memperlihatkan bukti saya. Permohonan disetujui. Kini kedua pihak memulai penyajian bukti dan pemeriksaan silang. Ini rekan kerja klien saya, Nona Chen Xiaoya, sebagai penjual minuman di bar. Juga pelayan di bar Zuishin, Tuan Liu Xiang. Dia tahu persis semua yang terjadi di bar malam itu. Keberatan! Pernyataan pengacara penggugat bahwa saksi tahu persis merupakan asumsi subjektif. Sama sekali tidak punya kekuatan hukum, itulah. Siapa tahu dia ini pacar gelap putrimu yang berkonspirasi membuat kesaksian palsu. Keberatan! Komentar keluarga tergugat murni fitnah dan jelas bermaksud memancing spekulasi publik. Yang mulia, saya minta keluarga pihak tergugat segera menghentikan fitnah tanpa dasar terhadap klien saya. Keluarga tergugat, harap jaga ucapan Anda. Tuan Liu Xiang, apakah Anda mengenal klien saya, Nona Chen Xiaoya? Mengenal. Apakah Anda mengenal terdakwa? Shen Hao, putra keluarga Shen, pada malam 30 Juni 2024. Anda sudah bekerja di bar Zuishin saat itu, benar? Benar. Coba Anda ingat kembali, apakah ada kontak fisik antara klien saya, Nona Chen Xiaoya, dengan terdakwa Shen Hao malam itu? Apakah klien saya Chen Xiaoya dan terdakwa Shen Hao melakukan kontak intim? Saya saksi penggugat. Mengapa ragu-ragu? Saya tak berani melawan keluarga Shen. Saya tidak berani. Harap tenang. Tuan Liu Xiang, Anda bisa bicara terus terang. Ini pengadilan. Akan melindungi keselamatan Anda. Malam itu Shen Hao dan beberapa temannya minum di bar. Kebetulan Chen Xiaoya sedang jual minuman saat itu. Bukan Chen Xiaoya. Tak disangka wanita itu jualan minuman di sini. Perempuan murahan. Ngapain dipedulikan? Ini acara Tuan Muda Shen hari ini. Ayo minum, hahaha. Lalu Xiaoya diajak menemani minum, tak lama dia mabuk. Setelah itu Xiaoya dibawa keluar bar. Pengacara terdakwa, ada keberatan atas kesaksian ini? Ada, saksi penggugat. Anda bilang Chen Xiaoya dipanggil teman Shen Hao untuk minum. Apakah dia menolak saat itu? Sepertinya tidak. Waktu itu dia memang ragu sebentar. Tapi akhirnya dia tetap datang. Jadi maksud Anda, Chen Xiaoya memenuhi ajakan itu atas kemauan sendiri? Benar. Lalu apakah klien saya Shen Hao melakukan tindakan memaksa? Waktu itu Xiaoya sudah mabuk, mereka menyentuhnya sembarangan. Saya tanya, apa Shen Hao memaksa Chen Xiaoya? Tidak. Baik, Ketua Majelis, saya selesai. Semua sudah dengar. Walau klien saya yang minta Chen Xiaoya temani minum, Nona Chen Xiaoya juga pergi atas kemauannya sendiri. Bukan, aku nggak mau. Penggugat, kamu ada yang mau bilang soal pertanyaan dari pengacara terdakwa? Memang waktu itu temannya Shen Hao yang ngajak aku buat nemenin minum. Tapi sebenarnya aku nggak pengen ikut. Kalau begitu, kenapa kamu nggak nolak dan melawan? Pemilik bar itu udah ngizinin aku jualan minuman sambil kerja sampingan. Aku udah berterima kasih banget. Lagi pula waktu itu Shen Hao sama teman-temannya lagi minum di situ. Mereka tamu. Bos bar juga pernah ingetin aku supaya jangan sampai nyakitin tamu. Makanya aku nurut aja buat datang. Aku pikir cuma minum beberapa gelas doang, terus selesai. Aku cuma nggak nyangka aja. Nemenin minum, bukan cuma minum beberapa gelas, terus cabut. Cari alasan juga, masa nggak bisa yang lebih bagus? Udah setuju nemenin minum, masih mikir bisa langsung kelar gitu aja. Gue rasa cewek itu emang cari duit pakai tubuhnya buat cari uang. Siapa tahu nanti malah nikah sama orang kaya. Kalau beneran nggak mau pergi, siapa yang bisa maksa coba? Duh, ketemu lagi cewek matre yang doyan pamer harta. Mau tanya malam kejadian itu Miss Chen Xiaoya dan Mr. Shen Hao. Semua yang terjadi di bar Zuishin lo lihat kan? Iya. Ceritain detailnya, gimana jalannya.
Malam itu Chen Xiaoya nemenin Shen Hao DKK minum. Belum minum banyak udah mabuk. Waktu itu Chen Xiaoya kayaknya ngira Shen Hao pacar lamanya. Nyangkain genggaman tangan sama pelukan duluan. Gak lama Shen Hao mereka langsung bawa Chen Xiaoya pergi. Pengacara terdakwa, kamu punya keraguan? Punya. Kamu tadi bilang Nona Chen Xiaoya baru minum dikit udah mabok kan? Bagaimana Anda yakin kalau dia benar-benar mabuk? Saya tidak yakin, tapi saat itu Nona Chen Xiaoya wajahnya memerah. Matanya tidak fokus dan tubuhnya sedikit goyah. Dia juga berteriak memanggil nama mantan pacarnya. Bagaimana Anda yakin ini semua bukan acting Chen Xiaoya? Tapi sengaja untuk menarik perhatian klien saya, Tuan Shen Hao. Protes! Pernyataan pengacara terdakwa sepenuhnya dugaan subjektif, tidak relevan dengan kasus ini. Ya, sangat relevan, karena tak ada yang bisa membuktikan apakah tindakan Nyonya Chen Xiaoya saat itu disengaja atau tidak. Artinya tidak bisa diverifikasi apakah tindakannya bersifat sukarela atau tidak sukarela. Keberatan ditolak, pihak tergugat melanjutkan. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa begitu yakin Bahwa Nyonya Chen Xiaoya benar-benar mabuk saat itu. Saya tidak bisa memastikan. Tapi menurut saya waktu itu Chen Xiaoya jelas-jelas kebanyakan minum. Terima kasih untuk kesaksiannya, tapi sayangnya perasaan tidak punya kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan bukti. Waktu itu saya lihat cewek penjual minuman duduk minum di meja Shen Hao dengan wajah ogah-ogahan. Tapi tidak lama kemudian cewek itu jelas-jelas sudah mabuk. Bau digandeng tangan digamit sama orang sebelahnya. Malah ada yang mengolok-olok. Bahkan apa? Bahkan bilang cewek ini genit banget. Mending diajak senang-senang bareng di bar. pengacara tergugat, ada yang mau disampaikan? Barusan Anda bilang lihat ada yang usul di depan umum untuk melakukan hal tidak senonoh ke Nyonya Chen Xiaoya. Apakah klien saya yang mengusulkan? Bukan. Lalu apakah klien saya menyetujui usul temannya ini? Atau misalnya melakukan apa di depan umum? Tapi dia juga tidak mencegah kok, malah bilang cewek itu seksi banget. Cantik bikin dia nggak kuasa nahan, mana sempat menggilir dia. Jadi maksud Anda, klien saya Tuan Shen Hao tidak melakukan apa-apa pada Nyonya Chen Xiaoya, benar? Benar, tapi kemudian mereka bawa pergi cewek itu. Pasti mau di... Bagaimana caranya? Itu hanya asumsi subjektif Anda. Maaf, sebelumnya sudah saya katakan dugaan tanpa dasar. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Anda bilang klien saya Shen Hao menyebut Nyonya Chen Xiaoya seksi dan cantik membuat orang sulit menolak. Lalu menurutmu, apakah Nyonya Chen Xiaoya waktu itu seksi dan cantik? Jawab langsung pertanyaanku. Keberatan, pertanyaan ini tidak relevan dengan kasus. Tentu saja relevan. Daya tahan Nyonya Chen Xiaoya tak perlu diragukan lagi. Ini juga titik awalnya. Saksi penggugat, menurutmu saat itu, apakah Nyonya Chen Xiaoya seksi, cantik, bisa membuat pria tak kuasa menolak? Saksi penggugat, jawab pertanyaan ini. Cantik. Bagus. Pesona Nyonya Chen Xiaoya luar biasa, dengan kata lain, bisa menggoda banyak pria. Klien saya, Tuan Shen Hao, hanya mengungkapkan isi hati banyak pria, tapi tak melakukan tindakan buruk apa. Meskipun ucapan ini patut dicela secara moral, bukankah ini bukan kejahatan? Iya juga. Anakmu berdandan begitu menor, apa sengaja merayu anakku? Jangan asal ngomong. Hanya karena anakku Xiaoya cantik, lalu pantas diperkosa anakmu? Memang pantas ditindas ya? Cantik memang bukan salah, tapi sengaja merayu orang ya tidak pantas. Kukatakan lagi, anakku Xiaoya tidak merayu siapapun. Kenapa tidak bilang anakmu tak bisa kontrol diri, serakah melihat kecantikan orang? Betul, cantik itu urusan kami sendiri, bukan berarti berdandan cantik harus begini-begitu. Aku di pihak gadis ini. Sekarang banyak hal memang sulit dijelaskan. Sebenarnya aku harus lakukan ini atau tidak ya? Bapak Wang Dongshu, Anda bilang tadi malam tanggal 30 Juni. Anda melihat klien saya, Nyonya Chen Xiaoya, dalam keadaan mabuk. Di Papa Shen Hao masuk hotel, lebih dari setengah jam kemudian, Nyonya Chen Xiaoya teriak-teriak nangis keluar. Ya, bisakah jelaskan kejadiannya? Waktu itu saya baru selesai satu orderan, nunggu di pinggir jalan. Selanjutnya.
persis seperti ini. Terus tuh cewek langsung lari keluar ke tempat gelap, menghilang. Anda bilang tadi lihat klien saya memapah Nyonya Chen Xiaoya. Yang bajunya berantakan masuk hotel. Iya. Nah, setelah mereka naik, Anda di mana? Ya di mobil saya dong. Artinya, saat klien saya dan Nyonya Chen Xiaoya masuk hotel, Ngapain aja? Anda nggak tahu. Betul. Pertanyaan berikut. Waktu lihat Nyonya Chen Xiaoya lari keluar bajunya berantakan. Kenapa nggak lapor polisi? Lah, ngapa saya nggak lapor? Saya yang tanya, kenapa nggak lapor? Saya mikirnya jangan-jangan Nona Chen jatuh makanya nangis. Bagus sekali, tanya persis sama saya. Ketua sidang, seperti yang disebutkan, Nyonya Chen Xiaoya mungkin cuma jatuh. Makanya keluar nangis-nangis bajunya berantakan. Kalau gitu salah-salah kalau diperkosa, ya kita semua sejak kecil. Nggak tahu udah dipaksa berapa kali. Memang pantas dijuluki juara bertahan di dunia pengacara. Memang begitu katanya, tapi kenyataannya tetaplah kenyataan. Menurut kalian, apakah Chen Xiaoya benar-benar diperkosa? Siapa yang tahu? Bisa jadi ini cuma akal-akalan biar dapat perhatian. Masa kini mana ada cewek yang nggak punya akal bulus dan siasat? Pengacara Chen, dengarkan apa yang pengacara Joe bilang? Bisa jadi putrimu sendiri yang jatuh sampai bajunya kacau balau. Jangankan bilang anakku nggak sentuh putrimu. Bahkan kalau anakku sentuh putrimu, itu karena putrimu pelacur yang merayu anakku. Terus mau memanfaatkan ini buat masuk keluarga Shen kami. Dengar baik-baik. Jangan harap. Shen Changsheng kok jahat banget sih? Dia pikir semua orang penggemar cari mertua kaya ya? Memang nggak bisa generalisasi, tapi Chen Xiaoya kayaknya emang... Masa iya jadi pelayan bar cuma buat biaya berobat ayahnya? Gua rasa dia ke bar cari sugar daddy kali. Jangan asal nuduh. Xiaoya bukan tipe begitu, pikiran kalian jorok semua. Jangan bikin orang... Diam di persidangan. Paman Xiaoya semangat. Xiaoya jangan takut, ayah sudah bilang saksi baik hati ini cuma bukti tambahan. Yang pengacara Joe sampaikan juga poin penting. Tapi jangan lupa, pihak terdakwa punya... Saksi kunci utama. Dasar bajingan, berani benar kau datang bersaksi. Paman Xiaoya, siapa bilang kami tak punya bukti kunci? Masuk. Ayah. Lin Tao. Kok kamu... Aku sudah tahu semua kabar tentang kalian di berita. Aku bersedia jadi saksi di persidangan. Luka yang Shen Hao berikan padamu, aku tahu jelas. Dengan kehadiranku di sidang, pasti dia akan dihukum. Lalu apa yang kau inginkan? Kenapa mau membantu kami? Memang harus ada alasannya? Tentu... Kamu berteman baik dengan Shen Hao bertahun-tahun, tiba-tiba mau bantu kami. Ini sulit tidak membuat orang curiga dengan tujuanmu? Kalau kau tiba-tiba berpihak ke hukum, itu sangat berbahaya bagi kami. Apa ini? Mana anak perempuanku? Lintang, kamu kenapa? Orang yang disakiti Shen Hao bukan cuma kamu. Aku setuju menanggung dosa untuknya. Katanya akan merawat anak perempuanku. Tak kusangka, dia malah menciptakan kecelakaan. Dia anak perempuanku. Aku akui, memang aku bukan orang baik, tapi setidaknya aku seorang ayah. Kalau kalian percaya padaku, beritahu kalau sidang dimulai. Chen Xiaoya udah bilang ke gue nggak ada yang perkosa Chen Xiaoya. Kenapa takut banget sama dakwaan Lin Tao ini? Joe LBC, Lin Tao ini teman baikku bertahun-tahun. Kalau dia sengaja kasih kesaksian palsu di pengadilan, bisa bikin hakim sama penonton kesel. Kalau gini, nggak bagus buat sidang kita. Soal ini Chen Xiaoya tenang aja. Kesaksian palsu tetap palsu, hukum itu suci dan adil. Chen Xiaoya jangan-jangan nggak percaya sama gue? Kalau gitu, tolong keluarga Shen cari orang lain yang lebih jago. Joe LBC, tunggu dulu. Anak saya nggak ada maksud nggak percaya Joe LBC. Ini undang Joe LBC ke sini.
Pengen Zhou Elfeshi temenin anak saya ke penjara, ngobrol sama Lin Tao. Soalnya ngasih kesaksian palsu itu melanggar hukum. Oke deh, aku temenin Shen Xiaoya jalan ke sana. Shen Hao, kamu masih berani ketemu aku? Lin Tao, kita teman baik, saudara banget, udah bertahun-tahun. Aku selalu baik sama kamu. Kamu ngomong gitu, nggak merasa jijik? Aku tahu kamu benci sama aku. Tapi soal anak perempuan kamu, aku nggak mau ikut campur. Shen Hao, berani banget bilang, aku kasih anak perempuan ke kamu. Aku juga nggak ngarep kamu anggap dia kayak anak kandung. Kenapa bikin kecelakaan bunuh dia, kamu tahu nggak? Dia cuma 5 tahun, dia nggak tahu apa-apa. Kamu benci sama aku itu wajar, tapi jangan karena benci langsung kasih kesaksian palsu. Ini cuma bakal nambah hukumannya kamu. Kesaksian palsu. Shen Hao, apakah palsu atau enggak? Kamu sendiri yang tahu. Aku tidak menyangka kebencianmu kepadaku begitu dalam. Sia-sia aku menganggapmu seperti saudara selama bertahun-tahun. Kalau bukan aktor profesional, sungguh malang nasibmu. Lin Tao. Kamu belum tahu kan? Yang di sampingku ini adalah dari kalangan pengacara, punya legenda tak pernah kalah. Menurutmu dengan dia ada di sidang ini? Aku akan kalah, aku hanya tidak ingin melihatmu karena salah paham terhadapku. Dan terus salah terus. Hentikan sikapmu yang dibuat-buat soal perbuatan kotor yang kau lakukan. Akan membawa akibat cepat atau lambat. Apa sih legenda tak pernah kalah, Pak Zhou? Menurutku, cuma menempel pada orang berkuasa, namanya saja yang terkenal. Lin Tao, aku paham kau membenciku, tapi kenapa kau menghina Pak Zhou? Zhou Bubai yang terkenal bahkan tak bisa bedakan kliennya serigala atau domba. Bukankah namanya cuma kosong? Kau Shen Hao ketemu di pengadilan. Bukankah itu orang yang selalu mengikuti Shen Hao? Kenapa dia datang? Lihat posisinya berdiri, jelas itu. Jangan-jangan dia mau jadi saksi untuk Chen Xiaoya? Tidak disangka itu dia bersedia jadi saksi untuk Chen Xiaoya. Kalau ada kejanggalan pasti ada yang salah. Menurutku orang ini entah disuap oleh Chen Xiaoya. Atau mau membelot pada saat terakhir membantu Shen Hao melawan Chen Xiaoya. Perkenalkan, ini adalah Tuan Lin Tao, teman baik lama dari terdakwa Shen Hao, termasuk Shen Hao terhadap klien Nona saya. Chen Xiaoya melakukan pemerkosaan seluruh proses. Tuan Lin Tao semua tahu. Jadi kesaksian Tuan Lin Tao akan menjadi dalam kasus ini bukti paling langsung dan juga akan menjadi di kasus ini kepada terdakwa Shen Hao. Bukti paling langsung dan juga akan menjadi di kasus ini kepada terdakwa Shen Hao. Kepada terdakwa Shen Hao. Inti dari penghukuman. Saya menolak. Sepengetahuan saya, Ryuko, ada kesalahpahaman antara Tuan Lin Tao ini dengan klien saya. Jadi ada kecurigaan memberikan kesaksian palsu dan hubungan mereka berdua tidak biasa, juga tidak layak menjadi saksi. Sepengetahuan saya, Tuan Lin Tao dan Shen Hao hanya teman baik. Yo tidak ada hubungan darah, apalagi keluarga saudara. Lalu saya ingin bertanya, pengacara terdakwa, yang Anda maksud hubungan istimewa? Istimewa di bagian mana? Karena putri orang ini tidak sengaja tewas dalam kecelakaan, dia menyalahkan semuanya pada putra saya. Dibayar kalian untuk memberikan kesaksian palsu menjerat putra saya. Saya protes. Keluarga terdakwa mengatakan Tuan Lin Tao dibayar oleh klien saya Nyonya Chen Xiaoya untuk memberikan kesaksian palsu. Ini sepenuhnya asumsi subjektif dan fitnahnya. Jadi saya meminta keluarga terdakwa segera menghentikan fitnah terhadap klien dan saksi saya. Jika tidak, kami akan menggunakan hak kami untuk menggugat tindak pencemaran nama baik. Dasar bangsat. Keluarga terdakwa harap kendalikan emosi dan ucapan Anda. Ayah, bisakah Lin Tao ini dipercaya? Jangan-jangan dia berkhianat di menit terakhir. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah percaya padanya. Tuan Lin Tao memberikan kesaksian palsu di pengadilan adalah tindakan melanggar hukum. Bisakah Anda jamin semua yang Anda katakan sepenuhnya benar? Ya, saya akan bertanggung jawab atas semua yang saya ucapkan dan tidak ada sepatah kata pun yang bohong. Baik, kalau begitu, berapa lama Anda mengenal terdakwa? Bagaimana hubungan kalian? Kami sudah saling mengenal bertahun-tahun. Soal hubungan, di mata orang lain, kami teman akrab, tapi menurut saya di hati Shen Hao ini, dia hanya menganggap saya sebagai bawahan. Jujur saja, saya seperti anjing di sisinya. Jadi anjing keluarga Shen itu kehormatan besar bagimu. Mohon penjelasan Tuan Lin Tao. Terdakwa Shen Hao, seluruh proses pemerkosaan terhadap klien kami, Chen Xiaoya. Apakah kamu tahu semuanya? Dia menganggapku seperti anjing, jadi dia nggak menyembunyikan apapun dari aku.
bisa jelaskan di mana tepatnya kejadiannya? Malam itu, Shen Hao menang dalam balapan mobil. Ia mengajakku dan beberapa teman minum di bar Zuishin. Kebetulan Chen Xiaoya kerja jual minuman di bar itu. Saat melihat Chen Xiaoya, dia bilang sangat tertarik padanya. Itu kan Chen Xiaoya. Nggak nyangka cewek itu jual minuman di sini. Cewek sampah masyarakat ngapain dipikirin? Hari ini kita rayakan kemenangan Yang Master Shen. Ayo minum. Saya keberatan. Hanya klien saya yang bisa menentukan ketertarikannya pada seseorang. Orang lain tidak berhak menebak-nebak. Tuan Lintao, apa bukti yang bisa kau berikan? Bahwa Shen Hao tertarik pada klien saya? Shen Hao dengan terang-terangan bilang di depan kami, Chen Xiaoya cantik dan seksi. Bahkan apa? Bahkan dia bilang mau cari kesempatan buat tanggal pakaiannya Chen Xiaoya malam ini. Mau lihat gaya dia waktu diinjek-injek di bawahku. Dasar binatang. Lalu dia memerkosa Chen Xiaoya saat cewek itu mabuk. Bajingan! Bisa jelaskan lebih detail? Secara spesifik, dia menghasut teman kami buat panggil Chen Xiaoya temani minum. Dia suruh kami bergiliran bikin Chen Xiaoya mabuk. Chen Xiaoya cepat mabuk berat, terus kayaknya dia kira Shen Hao mantan pacarnya. Sebut-sebut nama mantannya terus. Shen Hao bilang kesempatannya udah datang. Duluan nikmatin deh. Akhirnya, aku bawa dia ke apartemen sementara dengan mobil. Aku nungguin dia di depan pintu. Dia masuk sendiri, memperkosa Chen Xiaoya. Shen Hao itu benar-benar orang bejat ya? Belum tentu juga. Siapa tahu Chen Xiaoya ini mau sukarela. Sekarang juga, mau sukarela apa lagi? Kalau benar sukarela, mana mungkin sampai begini keadaannya? Shen Hao ini memang tak tahu malu. Benar, pikir punya uang bisa semena-mena, orang begini harusnya dikurung seumur hidup. Semua yang kau katakan, kau lihat langsung dengan matamu sendiri. Ya, saya mengikuti mereka dari belakang terus. Tetimokai. Ketua Hakim, ini adalah kesaksian paling langsung. Kejahatan dan penderitaan yang dialami klien saya Chen Xiaoya akibat terdakwa Shen Hao bukan sekadar hal yang menjijikkan biasa. Saya rasa kasus ini sudah jelas, oleh karena itu kami menuntut agar terdakwa Shen Hao diadili sesuai hukum. Omong kosong. Jelas-jelas kalian berkomplot membuat kesaksian palsu untuk menjebakku. Terdakwa, harap kendalikan emosimu. Maaf, saya hanya merasa pengadilan ini suci. Seharusnya tidak ada kebohongan. Dan penipuan yang menghina hukum. Kuasa hukum terdakwa, apa kau mempertanyakan kesaksian saksi? Tentu ada. Silakan ajukan pertanyaan. Tenlin, tadi kau bilang klienku memperkosa Chen Xiaoya. Kau melihat semuanya? Tapi tadi kau juga bilang, sebelum klienku memperkosa Chen Xiaoya, dia menyuruhmu menunggu di luar. Ini bertentangan dengan pernyataanmu bahwa kau melihat seluruh kejadian. Tapi dari luar, ku dengar teriakan dan tangisan Chen Xiaoya. Ditambah suara makian Shen Hao. Orang yang waras pasti tahu apa yang terjadi di dalam. Serius kok gue nggak kepikiran sih? Lo tadi bilang lo dengar teriakan sama nangisnya cewek Chen Xiaoya. Terus suara omelan si Shen Hao, mungkin aja. Itu semacam keasikan berdua mereka gitu ya. Atau mungkin cewek Chen Xiaoya sengaja ngelayanin Pak Shen Hao biar dia seneng. Gak mungkin deh. Chen Xiaoya kan jelas dipaksa, mana mungkin dia nurut-nurut aja.
Saya tidak yakin apakah Chen Xiaoya dipaksa, karena sebenarnya ada kemungkinan bahwa Nyonya Chen Xiaoya sama sekali tidak mabuk, melainkan dengan sukarela dan aktif terlibat dalam hubungan seksual yang intens dengan klien saya untuk mencapai tujuannya sendiri. Misalnya memeras uang dari Shen Hao untuk biaya pengobatan ayahnya, atau bahkan untuk menikah masuk keluarga kaya. Pernyataan pengacara terdakwa sepenuhnya spekulasi subjektif dan berusaha mempengaruhi massa, serta menciptakan prasangka buruk terhadap klien kami. Yang disebut pemerkosaan Chen Xiaoya oleh Tuan Lin juga hanya asumsi berdasarkan suara. Faktanya, kesaksian Tuan Lin hanya membuktikan klien saya benar-benar melakukan hubungan seksual intens dengan Nyonya Chen Xiaoya. Tapi itu tidak membuktikan adanya pemerkosaan. Jadi saya bertanya, apa bukti langsung penggugat bahwa Chen Xiaoya diperkosa? Dengan pengacara Zhou membela saya, mana mungkin kau dan perempuan jalang itu bisa menjatuhkanku. Memang hebat si Zhou tak terkalahkan ini. Buat apa menyerang? Ketua, kasus ini rumit. Saya minta sidang ditunda. Ngapa ditunda? Mau cari saksi palsu lagi. Untuk memfitnah anak saya? Selama ada pengacara Zhou. Bikin berapapun saksi palsu takkan bisa menjerat anak saya. Penggugat minta penundaan sidang. Apakah tergugat setuju? Kami setuju. Dasar apa setuju? Pengacara Zhou, posisi kita sangat menguntungkan, harusnya terus menyerang. Agar pengadilan bebaskan anak saya. Tuan Shen, meski penggugat belum punya bukti langsung pemerkosaan oleh Shen Hao, tapi kita juga belum bisa membuktikan dia tak bersalah. Justru melanjutkan sidang merugikan kita. Dan pendak saya mengatakan sebelumnya, kalian harus percaya sepenuhnya pada saya. Konfirmasi kesediaan penundaan dari tergugat. Oke, setuju. Karena kedua belah pihak setuju menunda sidang, sekarang pengadilan ini nyatakan sidang ditunda dulu. Kok tiba-tiba diundur nih? Kayaknya ini si Chen Jianjun emang kehabisan akal. Wong lawannya pengacara papan atas Zhou yang nggak pernah kalah. Udah bisa tahan sampai sekarang aja udah hebat banget. Kayaknya sidang kali ini hasilnya udah jelas. Nekat banget si Chen Jianjun berani lawan Zhou tak terkalahkan. Emangnya cari mati? Yang di atas tuh ngomongnya kayak gimana sih? Kan putusannya belum keluar. Gue rasa Shen Hao ini beneran perkosa Chen Xiaoya. Zhou Yitian juga nih. Ngapain belain bajingan kayak Shen Hao? Gaya deh jadi kaki tangannya. Memangnya kenapa? Wong keluarganya Shen itu kaya raya. Siapa yang berani macam-macam? Kecuali Chen Jianjun dapat bukti kuat baru bisa berubah. Kalau enggak, perkara ini kayaknya udah bablas. Nggak nyangka pengacara Zhou sehebat ini, emang legenda nggak terkalahkan. Om, apa kita masih bisa menang? Memang situasi ini sangat tidak menguntungkan. Sidang terakhir tinggal 3 hari lagi. Kita harus cari bukti yang lebih meyakinkan dalam 3 hari. Mana ada bukti lain yang lebih meyakinkan? Padahal tadinya pakai saksi Lin Tao udah bisa menjerat Shen Hao. Ya udah, kita cari lagi. Gue percaya pasti masih ada jalan keluar. Kenapa ada flash disk di luar ya? Xiaoya, Paman, siapa di antara kalian yang naruh atau jatuhin di luar? Kenapa ada video Xiaoya diganggu sama Shen Hao di sini ya? Ini bukan Lin Tao yang motretnya kan? Bukan, menurut cerita Lin Tao. Waktu itu Lin Tao di luar pintu, lihatlah sudut pengambilan videonya. Yang motret pasti di luar jendela. Ayah, video ini bisa dijadikan bukti nggak? Pasti bisa, dan itu bukti paling langsung. Curan, Xiaoya, kalian cepetan pergi lihat siapa yang menaruh ini Disk disimpan di depan pintu, pasti orang itu tahu siapa yang motret videonya. Kalau bisa minta orang yang motret video itu jadi saksi di pengadilan, lebih menguntungkan buat kita. Paman, kamu jaga baik-baik flash disk ini. Xiaoya, ayo kita berdua buru dia. Cepetan, cepat. Jangan buru-buru, Tante Li.
Hei Tante Li, kamu lihat nggak orang asing keluar dari sini? Ada, tadi aku lihat orang asing, itu laki-laki itu. Tunggu, Pak. Xiaoya, ikut aku lewat sini. Pak, hei. Nggak nyangka, akhirnya kalian bisa nyergap gua. Maaf ya Pak, tapi gue harus nanya. Video di flash disk itu, gue yang rekam, beneran? Beneran Bapak yang rekam? 3 bulan lalu temen gue. Nitip drone di tempat gua. Gua tuh orangnya penasaran berat, malam itu juga. Waktu itu cuma kepikir ini barang asyik banget. Coba-coba rekam buat main-main. Taunya habis itu gue mau hapus videonya. Soalnya tahu itu ngintip dan langgar privasi orang. Tapi udah itu dibongkar pasang setengah mati, tetap nggak kehapus. Ya udah gue biarin. Taunya sekarang bapak berperkara sama Tuan Shen. Gue pikir mungkin ini bisa jadi bukti, ya gue anterin ke sini. Pak, kalau Bapak tahu Shen Hao ngerundung Xiaoya, kenapa waktu itu nggak lapor polisi? Gue mana tahu apa yang terjadi. Gue kira itu pacaran lagi berantem main-main, atau suami istri ribut. Gue pikir ini kan urusan orang, mending jangan ikut campur. Tapi ini juga bukan salah si bapak ini. Pak, karena Bapak ngaku itu videonya Bapak yang rekam. Apa Bapak mau bersaksi pengadilan? Maaf, gue nggak bisa. Kenapa? Bapak saksi kunci. Om Chen bilang kalau Bapak bersaksi perkara ini, pasti kita menang. Aku belum kenalan sama kalian, namaku Yang Jikai. Di Jiangcheng, aku bisa dibilang dokter yang agak terkenal. Persidangan kalian ini disiarkan langsung nasional. Kalau banyak orang tahu, video itu aku yang rekam. Mereka pasti pikir aku tiap hari ngupingin orang, ngomongin privasi orang, terus gitu aku masih bisa kerja di rumah sakit gimana. Selain itu, aku juga mau nikah segera kalau tunanganku. Satu keluarga lihat ini, mereka bakal mikir apa tentang aku? Maaf, aku nggak bisa setuju sama kalian. Ini semua cuma kebetulan dok, Anda bisa jelaskan. Saya juga bisa bantu jelaskan. Apa Anda percaya? Cuma kebetulan aja pas ngerekam hal penting ini, orang luar bakal percaya ini cuma kebetulan. Mau orang percaya, tapi lawannya putra keluarga Shen. Saya nggak berani lawan. Lagi pula, rekaman ini melanggar privasi orang. Saya dokter, nggak mau ada noda dalam hidup saya. Dokter Yang, kumohon. Tolong bantu saya sangat butuh bantuanmu, mohon. Bisa? Dokter Yang, kalau nggak mau bantu, ngapain saya kasih flash disk? Saya mau juga ada kesulitan sih. Dokter Yang. Rekaman itu ternyata dari Dokter Yang. Pantasan dia nggak mau jadi saksi. Dokter apa ini? Tak mau menolong? Curang. Jangan begitu, dia kan nggak wajib. Bantu kita jadi saksi. Kasih flash disk saja. Sudah bantuan besar. Xiaoya benar. Dokter Yang pasti ada alasannya. Tapi Paman, kalau dokter yang nggak jadi saksi, masa kita bisa menang gugatan? Kalau pengacaranya biasa, modal rekaman ini saya 100% yakin bisa menangin perkara. Tapi lawannya Sixiong saya, Zhou Bubai. Keyakinan saya cuma 70%. Ya, sudah bagus kok. Aku percaya langit bakal... Hukum itu adil, akhirnya kita pasti menang. Pengacara penggugat, apakah ada bukti baru yang bisa diajukan ke pengadilan? Bukti apa lagi yang bisa dipakai? Bahkan kesaksian Lin Tao yang kalian rekayasa bareng-bareng pun nggak bisa menjerat anak saya sarankan kalian lebih baik. Nyerah aja. Siapa tahu saya malah bisa bantu kalian minta keringanan ke pengadilan. Saya masih punya bukti. Kok ada video? Aduh, ternyata ada video. Sekarang saksi dan barang bukti lengkap. Aku ingin lihat bagaimana pengacara Zhou bisa membela diri. Chen Jianjun ini jago banget. Sampai bisa dapat video anak perempuannya diperkosa. Kira-kira dia nemunya gimana ya? Nggak nyangka bapak anak ini berani banget sampai siarin rekamannya live. Mereka juga udah kepepet sih. Kalau kalah di pengadilan ini, malu mereka bakal lebih parah. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Henning, pengacara terdakwa, apa kau mempertanyakan alat bukti ini? Pengacara Zhou, kau ngapain? Ayo lawan dong. Ku tegaskan sidang ini bukan cuma urusan anakku, tapi juga kau. Kalau kau kalah di persidangan ini, julukanmu si jenderal pemenang yang tak terkalahkan di dunia bakal dianggap omong kosong. Malunya pasti kau sendiri. Pengacara tergugat, apakah Anda meragukan keabsahan bukti ini? Pasti ada. Pada kenyataannya bukti ini sama sekali tidak berlaku. Video ini sudah jelas di depan mata. Mana mungkin tidak sah? Ini curang namanya. Kayaknya Zhou Yitian ini cuma menciptakan kekacauan
Tenang, pengacara tergugat, ajukan keberatan Anda. Ketua Hakim, saya minta putar ulang video ini. Menyetujui? Perhatikan baik-baik pria dan wanita dalam video ini. Walaupun mirip dengan klien saya, Bapak Shen Hao dan Ibu Chen Xiaoya, tapi sepertinya tak bisa membuktikan bahwa ini memang mereka berdua. Dasar mata buta! Jelas-jelas mereka berdua di video, kau malah memutarbalikkan fakta. Yang tidak terkait perkara harap tenang. Banyak orang yang mirip di dunia, tapi masalahnya, siapa yang bisa membuktikan? Kalau dua orang di video ini memang mereka berdua? Ya, yang merekam bisa membuktikan, tapi mana si perekamnya? Kenapa bukti penting seperti ini baru dikeluarkan sekarang? Nah, jadi saya punya alasan kuat menduga, jangan-jangan bukti yang disebut-sebut sebagai... Bukti ini adalah hasil rekayasa penggugat dengan mencari orang yang mirip klien saya. Tentu ini hanya dugaan subjektif saya, tak bisa dijadikan bukti. Tapi sepertinya kemungkinan ini juga tak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Pengacara penggugat, apakah ada bukti baru untuk diajukan ke pengadilan? Mana mungkin ada bukti lagi? Kalian sudah kalah telak. Lahdan? Kalau begitu, pengadilan dengan ini menjatuhkan putusan. Lapor Ketua Hakim, ada saksi mengajukan diri untuk bersaksi. Lapor Ketua, ada saksi yang ingin memberi kesaksian. Saksinya diizinkan. Dokter Yang? Yang Zikai, Anda mengakui video di flash disk ini adalah rekaman Anda? Iya, kapan Anda merekamnya? Tahu siapa orang di dalam video? Saya rekam 3 bulan lalu. Yang di video adalah penggugat hari ini. Nona Chen Xiaoya dan tergugat, Shen Hao, putra keluarga Shen. Bagaimana Anda memastikan itu mereka? Karena saya melihat langsung. Dokter Yang, terima kasih. Kenapa tidak langsung tunjukkan bukti penting ini sejak awal? Saya lihat pengacara Chen memanggil banyak saksi. Kukira ya, itu sudah cukup untuk memenangkan kasus. Tak kusangka kasus ini begitu sulit. Makanya saya sembunyi-sembunyi bawa video ini. Kenapa sembunyi-sembunyi? Saya dokter. Ya, banyak yang kenal saya dan saya sebentar lagi menikah. Saya khawatir kalau orang tahu video ini rekaman saya, mereka akan menganggap saya pengintai sakit jiwa. Saya juga tahu merekam diam-diam itu melanggar privasi. Itu sebabnya saya ragu. Lalu kenapa sekarang Anda berani datang? Walau dokter, pertama-tama saya manusia. Sebagai dokter, mungkin demi reputasi saya akan memilih diam. Tapi sebagai manusia, saya punya hati nurani dan tanggung jawab dasar. Saya terus mengikuti persidangan ini. Nyata-nyata Chen Xiaoya diperkosa, tapi dia tak menyerah, terus berjuang. Sebagai pria, kalau demi gengsi mengorbankan nurani, saya tak layak disebut pria. Saya tahu, Ketua. Kehadiran saya hari ini mungkin disalahpahami. Bahkan tunangan saya bisa membatalkan pernikahan. Tak apa, yang penting saya ikuti suara hati saya. Tidak akan disalahkan. Pengacara terdakwa, ada pertanyaan lagi? Ketua sidang, tidak ada. Berdasarkan 2 persidangan, pengadilan memutuskan terdakwa Shen Hao bersalah atas pemerkosaan. Terbukti. Xiaoya, kita menang. Kenapa putraku dianggap pemerkosa? Itu perempuan sundal yang merayu duluan. Tidak adil. Hening di ruang sidang. Berdasarkan hukum, vonis 5 tahun penjara. Eksekusi ditambah ganti rugi rakas 900,000 untuk Chen Xiaoya. Jika tidak menerima, terdakwa bisa banding ke pengadilan ini atau lebih tinggi. Uang kembali. Ayah, selamatkan aku. Jangan tangkap putraku, lepaskan dia. Kita menang, semuanya berakhir. Selamat, Bu Chen. Dokter Yang, terima kasih banyak. Junior. Kerja bagus, selamat. Terima kasih di senior, saya hanya beruntung. Joe tidak terkalahkan, akhirnya kalah. Tapi sejujurnya... Aku lega kalah kali ini.
Xiaoya, kau perempuan hebat. Paman salut padamu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, terima kasih.